Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang wanita sombong yang menghina mantan pacarnya karena kini menjadi tukang becak. Ia merasa mantannya tak lagi selevel dengannya yang hidup mewah dan terkenal. Namun, tanpa ia ketahui, pria sederhana yang ia hina itu ternyata menyimpan rahasia besar yang akan mengubah cara pandangnya terhadap cinta, kehidupan, dan arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Cerita ini akan membawa kita pada perjalanan emosional yang menyentuh, penuh penyesalan, perjuangan, dan kejutan yang tak terduga. Langit senja di atas kampus itu selalu menjadi saksi bisu kebersamaan mereka. Duduk berdua di bangku taman dengan segelas kopi sachet hangat dan sebungkus mie goreng instan yang dibagi dua, Sinta dan Raka merasa mereka sudah memiliki dunia. Tidak ada yang lebih mereka butuhkan selain tawa, cerita, dan harapan. Hidup mereka sederhana, bahkan mungkin bagi orang lain terlihat terlalu sederhana. Tapi bagi mereka, itulah cinta yang sebenarnya. Raka adalah pria yang tumbuh dalam kerasnya hidup sejak kecil. Ia yatim piatu sejak usia 10 tahun dan dibesarkan oleh neneknya di kampung. Sejak SMA, ia sudah bekerja paruh waktu demi bisa terus sekolah. Ketika akhirnya diterima di universitas negeri ternama dengan beasiswa penuh, ia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Siang ia kuliah, malam ia bekerja sebagai penjaga warung kopi, kadang juga jadi juru ketik tugas untuk mahasiswa lain. Sinta datang dari dunia yang berbeda. Anak bungsu dari keluarga berada, hidupnya nyaris tak pernah kekurangan. Ayahnya seorang pengusaha properti, ibunya sosialita yang aktif di berbagai komunitas eksklusif. Namun meski hidup bergelimang fasilitas, Sinta merasa dunianya hampa. Ia lelah dengan standar palsu dan persaingan yang tak berujung. Bertemu Raka adalah seperti menemukan oase di tengah padang pasir. Raka berbeda. Raka jujur, hangat, dan tidak pernah berpura-pura. Pertemuan mereka bermula dari perpustakaan. Sinta kesulitan memahami teori sosiologi dan Raka, yang duduk tak jauh darinya, dengan sabar menjelaskan meski mereka belum saling kenal. Dari situlah hubungan mereka berkembang. Raka tidak pernah membawa Sinta makan malam di restoran mahal, tapi ia selalu punya cara membuat Sinta tertawa. Ia menulis puisi untuknya, menggambar potret kecil wajahnya di kertas bekas, dan menulis mimpi-mimpinya di balik kwitansi parkir. Suatu hari nanti, aku akan bangun sekolah gratis di desa-desa, ucap Raka pada suatu malam saat mereka duduk di atas kap mobil tua pinjaman teman. Sinta tersenyum waktu itu. Dan aku akan jadi gurunya, balasnya ringan, meski dalam hati ada keraguan kecil. Apakah semua mimpi itu akan cukup untuk membangun masa depan yang nyata? Waktu berjalan. Hubungan mereka semakin erat, tapi juga semakin diuji. Raka sibuk dengan kuliah dan pekerjaannya. Ia sering telat balas pesan. Tak jarang ia terlihat lelah, bahkan tak punya waktu untuk sekadar makan bersama. Di sisi lain, Sinta mulai terbawa kembali ke lingkungannya yang lama. Teman-teman SMA-nya, pesta-pesta mewah, dan gaya hidup yang jauh dari dunia Raka. "Kenapa kamu gak cari kerja yang lebih menghasilkan?" tanya Sinta suatu malam. Nada suaranya mulai berubah. Raka hanya menatapnya dan menjawab tenang, "Karena aku sedang menyiapkan jalan untuk impian jangka panjang, bukan hasil instan." Jawaban itu membuat Sinta diam. Ia mulai merasa ragu. Cinta memang indah, tapi ia ingin lebih dari sekadar idealisme. Ia ingin stabilitas. Ia ingin jaminan. Suatu hari, Raka mengajaknya jalan kaki ke bukit kecil di pinggir kota. Di sana, mereka melihat lampu-lampu kota dari kejauhan. Raka menggenggam tangan Sinta erat. "Aku nggak bisa janji besok aku bisa kaya, Sin. Tapi aku janji, aku akan terus berjuang. Buat kamu." Sinta terdiam. Ia mengangguk. Tapi dalam hatinya, suara keraguan semakin nyaring. Cinta mereka tetap berjalan, tapi tidak lagi seindah dulu. Perbedaan semakin terasa. Ketika Sinta ingin pergi ke luar negeri untuk short course, Raka hanya bisa mengantar sampai bandara dengan sepeda motor bututnya. Ketika Sinta kembali dengan pakaian bermerek dan cerita tentang gala dinner di Hotel Bintang 5, Raka hanya tersenyum dan bertanya apakah ia kedinginan di sana. Hati Sinta mulai bergeser. Ia mencintai Raka, tapi ia juga mencintai kenyamanan. Ia mulai membandingkan Raka dengan pria-pria lain yang lebih mapan. Ia mulai menyalahkan keadaan, dan perlahan menyalahkan Raka. Cinta sederhana mereka, yang dulu begitu hangat dan tulus, kini mulai retak oleh dunia yang lebih keras dari yang mereka bayangkan.
Dan dari sinilah jalan mereka mulai berpisah. Waktu berjalan seperti arus sungai yang tak bisa dihentikan. Sekuat apapun seseorang mencoba mempertahankan perasaan, ada kalanya hati tergerus oleh kenyataan yang tak bisa dihindari. Begitulah yang perlahan terjadi antara Raka dan Sinta. Selepas Sinta kembali dari short course luar negeri, ia bukan lagi perempuan yang sama seperti saat ia dan Raka pertama kali bertemu. Penampilannya lebih mewah, gaya bicaranya lebih percaya diri, dan lingkungannya semakin eksklusif. Ia sering diundang ke acara networking, seminar internasional, dan dikenalkan dengan pria-pria muda sukses yang memegang jabatan tinggi di perusahaan atau memiliki bisnis sendiri. Sementara Raka, ia tetap seperti dulu. Kulitnya semakin gelap karena sering bekerja di luar ruangan. Ia sekarang merangkap 2 pekerjaan, sebagai asisten riset dosen dan pengantar barang online. Uang yang dikumpulkannya ia simpan rapat-rapat untuk modal mendirikan yayasan yang sejak dulu ia impikan. Tapi mimpi itu kini mulai terasa asing bagi Sinta. "Rak," ucap Sinta suatu sore, saat mereka bertemu di taman kampus, tempat dulu mereka biasa duduk berdua. "Kamu nggak pernah kepikiran untuk cari kerja di perusahaan besar? Jadi manajer gitu? Atau apa kek yang lebih stabil?" Raka tersenyum. "Kepikiran, Sin. Tapi bukan itu tujuanku. Aku nggak pernah mimpi duduk di kantor mewah. Aku mau bantu anak-anak yang nggak punya akses pendidikan. Aku sedang susun proposal pendirian yayasan. Kalau berhasil, kita bisa mulai dari desa tempat nenekku tinggal." Sinta mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, ia bergolak. Ia merasa terjebak di antara 2 dunia. Di satu sisi, ia masih punya perasaan untuk Raka. Tapi di sisi lain, ia mulai merasa malu. Ia mulai menyembunyikan hubungannya dengan Raka dari teman-temannya. Ia bilang sedang tidak punya pacar. Ia bahkan mulai jarang menjawab telepon Raka, dengan alasan sibuk meeting atau lelah. Ia mengganti foto profil media sosialnya dengan foto-foto solo yang menampilkan kemewahan gaya hidupnya. Raka tidak bodoh. Ia tahu ada yang berubah. Tapi ia tidak menuntut. Ia mencintai Sinta dengan cara yang tenang, tanpa banyak drama. Ia hanya berharap, mungkin ini hanya fase. Mungkin Sinta hanya butuh waktu untuk berdamai dengan dunia barunya. Tapi harapan itu akhirnya sirna pada suatu malam. Sinta datang menemui Raka di sebuah kafe kecil dekat terminal, tempat Raka biasa istirahat sehabis mengantar paket. Ia tampil cantik, rapi, dan wangi. Tapi wajahnya dingin. Tanpa basa-basi, ia duduk dan membuka pembicaraan. "Aku nggak bisa lanjut, Rak," katanya pelan, tapi tegas. "Kita beda dunia. Aku nggak sanggup terus-menerus nunggu kamu yang sibuk kerja, yang nggak tahu kapan mapannya." Raka terdiam. Ia tidak marah, tidak juga sedih secara berlebihan. Ia hanya menatap mata Sinta dalam-dalam. "Aku cuma pengen bahagiain kamu, Sin. Tapi kalau kamu ngerasa lebih bahagia tanpaku, aku nggak akan maksa." Sinta menunduk. Ada sedikit air yang menggantung di pelupuk matanya. Tapi ia tidak menahannya. Ia sudah terlalu lama menyimpan kegelisahan ini. Ia hanya mengangguk, lalu pergi. Tanpa pelukan perpisahan, tanpa ucapan selamat tinggal. Sejak malam itu, mereka tidak pernah saling menghubungi lagi. Sinta memilih menjalani hidupnya seperti yang ia inginkan. Ia mulai aktif di dunia media sosial, tampil dalam banyak acara, dan lambat laun, namanya dikenal sebagai influencer muda yang sukses. Ia sering tampil di layar, memberikan motivasi tentang membangun masa depan, tentang memilih pasangan yang sevisi. Tanpa sadar, ia sedang bicara tentang keputusan meninggalkan Raka. Sementara Raka terus berjalan dalam diam. Ia menyelesaikan kuliahnya, bekerja siang malam, dan satu persatu, mimpi-mimpinya mulai terwujud dalam sunyi. Ia tidak pernah mengeluh tentang Sinta. Ia tidak pernah menyalahkan nasib. Ia percaya, jika cinta itu memang tulus, ia tidak akan memaksakan jalan. Dan begitulah mereka berpisah. Bukan karena tidak saling cinta, tapi karena dunia mereka akhirnya tumbuh ke arah yang berbeda. Raka tetap di jalannya. Sinta melanjutkan langkahnya. Tanpa mereka sadari, waktu sedang menyiapkan satu pertemuan tak terduga yang akan mengubah segalanya. 4 tahun berlalu sejak perpisahan itu. Dunia terus berputar, dan hidup mereka pun berubah dengan cara yang tidak bisa diprediksi. Sinta kini hidup dalam sorotan.
Dengan jutaan pengikut di media sosial, kontrak iklan dari berbagai brand, dan rutinitas mewah yang membuat banyak orang iri, ia dianggap sebagai representasi kesuksesan wanita muda masa kini. Ia mengisi seminar, menjadi bintang tamu talk show, bahkan sempat menjadi ikon gerakan wanita mandiri di salah satu majalah ternama. Orang-orang mengaguminya, tapi di balik layar, Sinta menyimpan rasa kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Hidupnya memang bergelimang fasilitas, tapi kadang, ketika lampu studio mati dan layar ponsel tertutup, pikirannya kembali ke bangku taman kampus, tempat ia pernah tertawa bersama seseorang yang kini tak lagi ia tahu kabarnya. Suatu hari, Sinta diminta untuk menjadi pembicara di acara amal yang diadakan di kota kecil, tak jauh dari tempat ia dulu kuliah. Ia menerima undangan itu dengan senang, berpikir ini bisa menjadi momen untuk kembali ke akar, sekadar nostalgia. Setelah acara selesai, ia memutuskan untuk berjalan-jalan sore menyusuri jalan-jalan kota yang dulu pernah ia lalui. Ia mengenakan kacamata hitam dan topi lebar, berharap tidak dikenali. Ia merasa rindu pada suasana itu. Suara klakson angkot, aroma gorengan di pinggir jalan, bahkan debu yang berterbangan dari roda becak yang melintas. Dan disinilah takdir mulai memainkan perannya. Saat menunggu mobil jemputan di depan sebuah toko kecil, mata Sinta tertuju pada seorang pria yang tengah mendorong becak dengan pelan. Wajahnya gelap terkena sinar matahari, pakaiannya lusuh, dan topi tuanya sudah pudar warnanya. Tapi langkahnya tegas. Ia tampak membantu seorang nenek turun dari becak dengan sangat hati-hati, bahkan menolak ketika sang nenek mencoba memberinya uang tambahan. Sinta memperhatikannya sebentar, lalu matanya membelalak. "Raka." Ia terdiam. Awalnya ragu, tapi saat lelaki itu menoleh untuk sekilas melihat sekeliling, tidak ada lagi keraguan. Itu benar-benar Raka. Pria yang pernah ia cintai, yang pernah ia tinggalkan, kini ada di hadapannya, tapi sebagai tukang becak. Sinta menahan tawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa kaget yang tertahan. Sebuah perasaan antara syok dan geli. Ia berjalan mendekat, penuh rasa penasaran, dan memanggil dengan suara sedikit sinis. Raka, ya? Tukang becak sekarang?" Raka berhenti. Ia menatap perempuan di depannya itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Antara kaget, tenang, dan mungkin sedikit getir. Ia tersenyum kecil, sopan, seperti sopan santun yang diajarkan nenek-nenek zaman dulu. "Iya, Sinta, kan?" Nada suara Raka tenang. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa minder. Ia hanya menjawab seolah-olah itu adalah pertemuan biasa, seperti dua orang teman lama yang bertemu di pasar. Sinta mendengus. "Wah, luar biasa ya hidupmu. Dulu katanya mau bangun sekolah, mau bantu anak-anak desa. Tapi sekarang malah jadi tukang becak. Gimana? Udah kenyang mimpi?" Beberapa orang mulai melirik mereka. Tapi Sinta tidak peduli. Ia merasa seperti sedang menang dalam pertandingan lama yang belum selesai. Sementara Raka hanya menatapnya, masih dengan senyum yang sama. "Aku masih bangun sekolah, Sin," katanya pelan. "Dan aku masih bantu anak-anak desa. Cuma caranya aja yang beda." Sinta tertawa, kali ini tidak tertahan. "Bantu anak-anak? Dari mana? Uang dari narik becak?" Raka tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lalu membungkuk sopan. "Makasih sudah masih ingat aku. Hati-hati di jalannya." Lalu ia pergi, mendorong becaknya pelan, menghilang di antara keramaian jalan kota. Sinta terdiam. Ia ingin merasa puas. Ia ingin merasa menang. Tapi yang ia rasakan justru hampa. Ada sesuatu dalam sikap Raka yang membuatnya tidak bisa menikmati kemenangan ini. Kenapa pria yang dihina itu tidak marah? Kenapa ia masih bisa tersenyum? Dan yang lebih mengganggu, kenapa hatinya berdebar begitu keras? Ia tidak tahu bahwa pertemuan tadi adalah awal dari sesuatu yang akan membuka mata dan hatinya. Sesuatu yang akan mengguncang dunia kecilnya yang selama ini ia anggap sempurna. Karena di balik sosok tukang becak itu, tersembunyi kenyataan yang tak pernah ia bayangkan. Pulang dari pertemuan dengan Raka sore itu, kepala Sinta dipenuhi tanda tanya. Hatinya tak tenang. Bukan karena malu, bukan karena menyesal, tapi ada sesuatu dalam cara Raka bersikap, tenang, sopan, tanpa amarah, yang menusuk egonya.
Kenapa dia gak kelihatan kecewa? Bukannya harusnya dia malu? Pikir Sinta saat duduk di kursi belakang mobil mewahnya. Matanya terus menatap keluar jendela. Ia mencoba menghibur dirinya sendiri. Bahwa keputusan meninggalkan Raka dulu adalah keputusan yang tepat. Bahwa ia sudah berada di jalur sukses. Tapi kata-kata Raka terus terngiang. Aku masih bangun sekolah, Sin. Dan aku masih bantu anak-anak desa. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seorang tukang becak melakukan semua itu? Beberapa hari setelahnya, Sinta dihantui rasa penasaran. Ia membuka laptopnya, menelusuri internet dengan mengetik nama lengkap Raka yang ia ingat, Raka Aditya Prasetya. Dan saat itu juga, hatinya seakan jatuh dari ketinggian. Puluhan artikel muncul. Bukan tentang tukang becak, tapi tentang seorang pendiri Yayasan Harapan Pelita, sebuah lembaga pendidikan gratis untuk anak-anak di pedalaman. Yayasan itu telah membangun lebih dari 5 sekolah kecil di berbagai desa terpencil. Dan nama pendirinya? Sinta tercekat. Ia membuka satu persatu berita, video wawancara, dokumentasi pembangunan sekolah. Di sana terlihat Raka, dengan pakaian sederhana, mengajar anak-anak, membangun bangunan sekolah dari nol bersama para relawan. Dalam salah satu wawancara, Raka mengatakan, "Saya tahu, tidak semua orang punya kesempatan sekolah. Saya sendiri bisa sampai kuliah karena beasiswa dan bantuan banyak orang. Sekarang giliran saya memberi kembali. Hidup bukan soal kaya atau miskin, tapi tentang siapa yang kita bantu saat kita punya sedikit pun." Sinta membeku. Matanya panas. Tangannya gemetar. Dalam pikirannya, ia kembali ke hari ketika ia menghina Raka sebagai tukang becak, dengan nada merendahkan, dengan tatapan sombong. Padahal di balik becak itu, tersimpan perjuangan besar. Raka bukan hanya bertahan hidup, tapi berjuang untuk masa depan banyak anak. Dan bagian yang paling menyayat hati, yayasan itu didirikan 2 tahun setelah mereka putus. Dalam salah satu artikel, tertulis bahwa Raka menjual sepeda motornya satu-satunya untuk menyewa lahan kecil di desa, dan membeli papan tulis serta kursi untuk murid pertamanya. Selebihnya, ia bekerja serabutan, bahkan sempat menjadi pengayuh becak paruh waktu demi menambah dana pembangunan sekolah. Jadi, semua itu nyata. Mimpi yang dulu ia anggap terlalu tinggi, terlalu idealis, benar-benar dijalankan oleh Raka dengan caranya sendiri. Bukan dari kantor megah, bukan dari jabatan mentereng, tapi dari peluh, tanah, dan keringat. Sinta tak kuasa membendung air mata. Ia menutup layar laptopnya, memeluk dirinya sendiri. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Semua prestasi, semua pengikut di media sosial, semua undangan mewah, tak ada yang bisa dibandingkan dengan dedikasi dan keikhlasan Raka. Rasa malu menggerogoti hatinya. Tapi di antara rasa bersalah itu, perlahan tumbuh rasa kagum. Raka ternyata jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Lebih tulus, lebih nyata, lebih pantas untuk dihormati. Keesokan harinya, Sinta memutuskan untuk kembali ke kota kecil tempat ia bertemu Raka. Bukan untuk memperbaiki masa lalu. Ia tahu, mungkin luka sudah terlanjur dalam. Tapi ia ingin meminta maaf. Ia ingin melihat langsung sekolah yang dibangun Raka. Ia ingin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, berdiri di hadapan seseorang yang benar-benar layak dihargai. Dan saat ia menginjakan kaki di desa kecil di pinggiran kabupaten, dengan bangunan sekolah sederhana berdiri di tengah ladang, ia tahu hidupnya akan berubah. Karena pada akhirnya, keberhasilan tidak selalu berbentuk gelar dan kekayaan. Kadang, keberhasilan itu berjalan pelan mendorong becak, membangun mimpi dari bawah, dan tetap tersenyum meski pernah dihina. Langit desa itu begitu berbeda. Tidak ramai, tidak penuh suara klakson, tidak ada gedung pencakar langit. Tapi ada ketenangan yang tak pernah Sinta rasakan selama bertahun-tahun hidup di tengah gemerlap kota. Semilir angin menyapu rambutnya saat ia menatap bangunan sederhana di hadapannya. Sebuah sekolah kecil dengan dinding dari kayu, cat putih yang mulai pudar, dan tulisan tangan besar bertuliskan, Sekolah Harapan Pelita. Itu sekolah yang dibangun oleh Raka. Langkah kakinya ragu. Tapi hati kecilnya mendorongnya untuk terus berjalan. Di dalam, ia melihat sekelompok anak-anak sedang belajar membaca. Suara tawa mereka memecah kesunyian desa. Di antara mereka, seorang pria berdiri membelakangi pintu. Kaosnya sederhana,
Celananya penuh bercak lumpur, tapi tubuhnya tegap dan langkahnya mantap. Sinta mengenali sosok itu bahkan sebelum pria itu berbalik. "Raka?" gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Raka menoleh, terkejut. Wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan, tapi tidak ada amarah. Hanya tatapan tenang yang sama seperti waktu mereka bertemu terakhir kali. "Sinta?" Ia mengangguk, mencoba tersenyum walau hatinya berkecamuk. "Boleh aku bicara sebentar?" Raka melihat ke arah anak-anak, lalu memberi isyarat kepada salah satu relawan untuk melanjutkan pelajaran. Ia berjalan keluar bersama Sinta, ke bangku bambu di bawah pohon besar di samping sekolah. Mereka duduk dalam diam sejenak. Hanya suara burung dan desir angin yang menemani. Sinta menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan gejolak dalam dadanya. "Rak, aku datang bukan untuk mencari simpati," ujarnya akhirnya. "Aku cuma ingin minta maaf." Raka menoleh, alisnya sedikit terangkat. "Aku malu dengan diriku sendiri. Saat itu, aku terlalu sombong. Aku pikir ukuran sukses cuma soal harta, popularitas, dan siapa yang kita gandeng. Tapi kamu," suaranya tercekat, "kamu ternyata jauh lebih dari semua itu." Raka tersenyum kecil. Ia menatap langit sejenak sebelum berbicara. "Waktu kamu pergi, aku nggak marah, Sin. Jujur, aku kecewa. Tapi aku ngerti, nggak semua orang bisa jalan bareng terus-menerus dalam satu arah. Kadang hidup punya belokannya sendiri." Sinta menunduk. Air matanya jatuh, membasahi pipi yang biasanya hanya dibasuh oleh riasan mahal. "Aku lihat sekolah ini, anak-anak itu, semuanya hasil perjuangan kamu. Kamu benar-benar wujudkan mimpi yang dulu aku ragukan. Dan aku malah memilih kabur." "Semua orang punya caranya sendiri buat bertahan," jawab Raka tenang. "Kamu pilih caramu, dan aku pilih caraku. Bedanya, aku lebih senang diam-diam kerja, kamu lebih senang dilihat orang. Tapi itu bukan berarti kamu lebih buruk." "Tapi aku menyakitimu," kata Sinta lirih. "Dan kamu tetap bersikap baik waktu aku menghina kamu. Kenapa?" Raka menatap matanya. Dalam tatapan itu, Sinta melihat ketulusan yang tidak pernah ia temui lagi setelah mereka berpisah. "Karena aku sayang kamu, Sin. Bukan karena kamu sempurna. Tapi karena aku pernah jatuh cinta sama kamu apa adanya. Meski akhirnya kamu memilih jalan lain, aku tetap doakan kamu bahagia." Sinta tidak kuat lagi. Ia menangis terisak. Tangis penyesalan, bukan karena ingin kembali, tapi karena baru menyadari bahwa orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat, telah ia sia-siakan. "Rak, aku gak minta kamu nerima aku lagi. Aku cuma pengen bantu. Boleh gak?" Raka terdiam sejenak. Lalu ia mengangguk pelan. "Kalau kamu benar-benar mau bantu, bukan demi penebusan, tapi karena kamu peduli, pintu sekolah ini selalu terbuka." Sejak hari itu, Sinta berubah. Ia mulai datang ke sekolah itu setiap minggu. Ia memanfaatkan pengaruh media sosialnya untuk menggalang donasi, mengajak para influencer lain datang dan melihat sendiri perjuangan di balik layar. Ia tak lagi tampil sebagai sosok sempurna, tapi sebagai perempuan yang pernah salah dan ingin berbuat baik. Bersama Raka, ia tidak kembali sebagai kekasih, tapi sebagai sahabat dalam perjuangan. Mereka membangun kelas-kelas baru, memperluas jangkauan sekolah ke desa lain. Dan yang terpenting, Sinta belajar sesuatu yang belum pernah ia pahami dulu, bahwa cinta bukan soal memiliki, tapi tentang menyaksikan seseorang tumbuh dengan caranya sendiri, dan tetap mendukung, walau dari jauh. Hati Sinta mungkin masih menyimpan luka, tapi dari luka itu, tumbuh rasa hormat dan cinta yang lebih dalam, cinta yang tidak egois. Karena kadang, penyesalan bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu adalah awal dari hal baik yang baru. 3 bulan telah berlalu sejak pertemuan itu. Sejak Sinta memilih untuk tidak lagi sekadar menyesali masa lalu, melainkan turut ambil bagian dalam perjuangan Raka. Dan dalam waktu yang singkat itu, banyak hal telah berubah. Bukan hanya di desa tempat sekolah berdiri, tapi juga dalam diri Sinta sendiri. Ia bukan lagi sosok perempuan yang terlalu sibuk mengejar pencitraan. Ia sekarang belajar untuk hadir dengan tulus. Menyingsingkan lengan baju, ikut mengangkat karung semen, menyapu ruang kelas, bahkan duduk bersila mengajar anak-anak membaca. Ia menemukan rasa damai yang tak pernah ia temukan di panggung-panggung seminar
ataupun kolom endorsement. Namun, perubahan itu tidak luput dari perhatian media. Saat seorang jurnalis menulis tentang artis yang kini jadi relawan sekolah desa, dunia maya gempar. Banyak yang memuji, tapi tak sedikit pula yang mencibir, menyebut Sinta sedang mencari pencitraan baru. Tapi, kali ini, Sinta tak membalas. Ia hanya tersenyum dan kembali ke desa. Baginya, suara tawa anak-anak jauh lebih penting daripada sorakan warganet. Suatu sore yang mendung, Sinta dan Raka duduk di teras kecil sekolah. Di hadapan mereka, hamparan sawah terbentang, menguning menjelang panen. Angin lembut meniup daun-daun pisang, membawa aroma tanah basah dan damai yang tak bisa dibeli di kota. "Lucu ya?" ujar Sinta pelan. "Dulu aku pikir kebahagiaan itu datang dari barang-barang mahal. Tapi sekarang, cukup duduk di sini, lihat anak-anak belajar, dengar suara angin, rasanya lebih utuh." Raka menatapnya. "Karena kamu sekarang tahu cara menghargai hal-hal kecil." Sinta mengangguk. "Dan semua itu berawal dari kamu." Raka tersenyum kecil, tapi tidak menjawab. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu berdiri dan mengajak Sinta kembali ke dalam bangunan. Hujan turun perlahan, membasahi genting sekolah dan tanah halaman. Di dalam kelas, anak-anak masih tertawa, bermain tebak-tebakan sambil menunggu giliran makan malam bersama para relawan. Sinta memperhatikan wajah-wajah kecil itu satu persatu. Ada harapan dalam mata mereka. Ada mimpi yang tumbuh. Dan kini ia tahu, ia ingin menjadi bagian dari itu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, seorang anak kecil perempuan menarik ujung bajunya. "Kak Sinta, Kak Raka itu beneran bukan suami kakak ya?" Sinta tersenyum, tersipu. "Belum, sayang." "Kalau belum, berarti bisa dong? Biar kakak nggak pulang-pulang lagi ke kota." Sinta tak bisa menjawab. Ia hanya mengelus kepala si kecil sambil menahan senyum getir. Setelah malam tiba, para relawan berkumpul di beranda, berdiskusi tentang pembangunan ruang kelas tambahan. Sinta mencatat hal-hal penting sambil sesekali bertukar pandang dengan Raka. Tapi sesuatu terasa berbeda malam itu. Ada sorot kelelahan di wajah Raka yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat para relawan bubar, Sinta menghampirinya. "Kamu capek banget, ya? Makan udah belum?" Raka mengangguk kecil, lalu berkata lirih, "Aku mau ngobrol bentar, yuk." Mereka duduk lagi di bangku yang sama, di bawah pohon tua. "Aku sebenarnya udah lama tahu penyakit ini balik lagi," ujar Raka tiba-tiba. "Tapi aku nggak mau berhenti sebelum sekolah ini siap jalan sendiri." Sinta menoleh cepat. "Penyakit? Maksud kamu, kanker itu?" Raka mengangguk pelan. "Kambuh lagi. Tapi sekarang udah stadium akhir." Seakan seluruh udara tersedot dari dada Sinta. "Kenapa kamu gak bilang?" Suaranya gemetar. Raka menatap matanya, dalam. "Karena kamu datang bukan untuk kasihanin aku. Kamu datang karena kamu punya hati. Dan aku gak mau mengotori itu dengan rasa iba." Sinta menutup mulutnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Tapi kamu gak bisa hadapi ini sendiri, Rak. Kamu gak sendiri." "Aku tahu. Sekarang aku tahu," jawabnya pelan. "Karena kamu di sini." Malam itu menjadi malam paling sunyi sekaligus paling bermakna dalam hidup Sinta. Ia memeluk Raka erat, seolah ingin menahan waktu, seolah ingin menghentikan dunia agar mereka bisa lebih lama bersama. Beberapa minggu setelahnya, Raka pergi. Tenang, di rumah kecil di desa itu. Di pelukan Sinta, dengan senyum di wajahnya, dikelilingi anak-anak yang memanggilnya Pak Guru untuk terakhir kalinya. Tapi perjuangannya tidak berhenti di situ. Sinta memutuskan untuk tinggal. Ia meninggalkan gemerlap kota dan menjadi penerus Yayasan Harapan Pelita. Sekolah terus berkembang, dan dalam setiap bata, setiap papan tulis, dan setiap langkah anak-anak yang berlari ke kelas, ada jejak perjuangan Raka yang tak akan pernah padam. Ia memang tukang becak bagi dunia, tapi bagi mereka yang mengenalnya, ia adalah pahlawan, guru, dan cinta yang abadi. Tahun telah berganti. 3 tahun sejak kepergian Raka. Namun bagi Sinta, rasanya seperti kemarin ia masih mendengar suara langkah pelan Raka mengayuh becak di jalanan desa. Masih terbayang jelas senyumnya, cara bicaranya yang tenang, caranya menyapa anak-anak satu persatu,
dan caranya melihat dunia dengan ketulusan yang tak pernah dibuat-buat. Sekolah Harapan Pelita kini telah tumbuh menjadi yayasan pendidikan berbasis komunitas yang menjangkau 5 kabupaten. Ada total 8 sekolah yang berdiri, masing-masing mengusung nama-nama harapan seperti Pelita Langit, Cahaya Rimba, hingga Bintang Negeri. Di setiap sekolah, tergantung sebuah lukisan wajah Raka, bukan sebagai simbol kemewahan, tetapi sebagai pengingat bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang lelaki sederhana yang pernah mengayuh becak dengan penuh hormat. Sinta kini memimpin yayasan tersebut, bukan sebagai direktur yang duduk di balik meja ber-AC, tetapi sebagai kakak, sahabat, sekaligus ibu bagi ratusan anak yang menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka. Hidupnya memang berubah. Dari seorang perempuan yang dulu tak bisa berjalan tanpa sepatu bermerek, kini ia biasa melangkah tanpa alas kaki, menapaki tanah basah, menyapa petani, menjemput anak-anak sekolah yang tinggal di pelosok menggunakan sepeda motor tua yang dulu milik Raka. Dalam setiap perjalanan, ia selalu membawa satu kotak kecil di tasnya. Sebuah kotak kayu yang di dalamnya terdapat foto mereka berdua, sepucuk surat dari Raka yang ditulis seminggu sebelum ia wafat, dan sebuah liontin kayu ukiran tangan bertuliskan, "Hidup bukan soal apa yang kita punya, tapi soal siapa yang kita bantu berdiri." Surat itu telah ia baca berulang kali. "Sinta, jika kamu membaca ini, artinya aku sudah berpindah ke tempat yang tidak bisa kamu jangkau untuk sementara. Tapi jangan sedih, karena bagian terbaik dari hidupku adalah bisa mengenalmu, dengan segala baik dan burukmu. Aku tidak pernah menyesali hari-hari bersamamu, bahkan hari di mana kamu meninggalkanku. Karena dari situ aku belajar berdiri. Dan ketika kamu kembali, bukan untuk cinta, tapi untuk sebuah perjuangan, aku tahu, aku sudah tidak sendiri. Teruslah melangkah, Sin. Bawa harapan ini sejauh yang kamu bisa. Karena mungkin tubuhku tak ada lagi, tapi semua mimpi ini kini milikmu. Peluk dunia sebaik yang kamu tahu caranya. Raka." Surat itu kini dibingkai dan tergantung di ruang tengah kantor kecil yayasan. Banyak yang datang membacanya, dan tak sedikit yang menangis. Sinta tidak pernah menikah lagi. Bukan karena ia tidak bisa move on, tapi karena dalam dirinya, cinta yang ia temukan pada Raka sudah terlalu dalam untuk bisa digantikan. Cinta itu bukan hanya tentang dua hati, tapi tentang warisan makna hidup yang tak bisa dibeli. Ia tidak lagi tampil di televisi atau menjadi tamu di acara mewah. Namun ia sering hadir di kelas-kelas, membacakan buku dongeng, atau sekadar duduk bersama anak-anak sambil makan singkong rebus. Ia merasa lebih dihargai saat seorang anak berkata, "Kak Sinta, aku mau jadi guru kayak kakak," dibandingkan ribuan komentar pujian di media sosial. Setiap tahun, pada tanggal wafat Raka, seluruh sekolah mengadakan Hari Pelita, sebuah peringatan untuk mengenang perjuangannya. Bukan dengan upacara megah, tapi dengan kegiatan yang paling Raka sukai, berbagi makanan ke tetangga, membersihkan lingkungan, menanam pohon, dan membaca buku bersama. Sinta selalu memimpin acara itu. Dan setiap kali menatap wajah anak-anak yang tertawa, ia tahu satu hal, Raka tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup di setiap mimpi yang tumbuh, di setiap semangat yang menyala, di setiap tangan kecil yang menulis huruf-huruf pertama mereka di papan tulis reyot. Kadang, Sinta berdiri sendiri di depan sekolah saat senja mulai turun, menatap matahari yang tenggelam perlahan di balik bukit, seperti melihat siluet seseorang yang pernah sangat ia cintai. Hatinya tak lagi berat. "Terima kasih, Rak," bisiknya pelan. "Kamu sudah membuat aku melihat dunia dengan cara yang benar." Dan angin senja pun menjawab, membelai lembut wajahnya. Karena cinta sejati tak selalu dimiliki, tapi ia bisa diabadikan dalam kebaikan yang tak pernah mati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.